Welcome ISBpreneur, kembali lagi di podcast Curhat UMKM Kuliner. Gimana kabarnya semua? Harus sehat dong ya. Kenapa harus sehat? Karena banyak sekali nih info-info yang akan menjadi pembelajaran yang bagus buat usaha dari teman-teman sekarang. Apalagi nih cuaca, kita pasti sering dong ya pingin makan apa gitu kan, pingin makan ini, pingin minum itu. Cuaca-cuaca sekarang seperti inilah yang bikin kita justru berkontribusi sama kemajuan UMKM kuliner di Indonesia. Jadi gerakan terus roda perekonomian dengan berbelanja, dengan jajan sebanyak-banyaknya. Teman-teman setuju gak? Kalau setuju komen dong di bawah, boleh langsung ya. Dan tentunya masih bersama dengan saya Inga Lorina Eka. Di episode kali ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan business owner dan juga expert di bidang UMKM kuliner. Sudah tidak asing lagi sosoknya kalau kita sebutin usahanya nih. Tapi buat teman-teman kita agak geser sedikit dari Jakarta. Satu tempat yang terbilang baru akhir tahun yang lalu, ternyata baru hampir setahun ya. Hadir di tepi pinggir danau, pemandangannya berbeda. Kali ini geser sedikit dari Jakarta, tepatnya di BSD di Vanya Park. Kita sudah sampai di sudut satu Vanya Park BSD dan sudah bergabung bersama dengan kita ownernya yang cantik ya kan, makanannya juga enak-enak, minumannya juga enak-enak. Beatrix Agustin selaku owner dari sudut satu. Hello. Tempatnya nih asik banget ya. Pingin bikin kita bawa ayang ya, ayang banget. Tapi karena aku datangnya ke sini sendiri, ceritain sedikit dong sudut satu nih. Ternyata bukan cabang yang pertama ya, tapi yang pertama itu ada di? Pertama di Tanjung Duren. Tanjung Duren, tapi nggak memandang danau ya? Enggak. Pun tidak memandang kebanjiran Jakarta juga nggak ada ya di situ ya? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang, genangan air pun juga hadir di situ. Genangan kemacetan. Tapi kalau ngomongin tempat udah sekeren ini, kira-kira sewanya mahal nggak? Marginnya ngaruh nggak ya? Wah nanti kita kulik lebih jauh lagi ya. Di samping yang sudah hadir nih dengan gagah perkasa, langsung dipamerin ya. Randy Kartadinata, CEO dari Mangkokku. Wah itu aku pertama kali buka pas lagi rame-ramenya FOMO kan, pingin cobain tuh Mangkokku yang masih di Tanjung Duren juga kan, gak jauh-jauh. Dan akhirnya nyobain, suka banget. Sampai sekarang cabangnya udah di mana-mana, gampang didapetin juga ya. Ternyata Randy ini sudah lama juga berkecimpung di bidang kuliner. Karena satu restorannya ada di selatan, tapi sekarang juga di mana-mana. Joy, itu salah satu usaha kamu juga ya. Punya Joy, punya Mangkokku yang di mana-mana. Berarti udah timnya udah panjang banget nih kayak angkanya nih reportnya. Lumayan. Humble orangnya emang. Kalau disebut ratusan orang gitu nggak mau tuh disebut ya. Berapa timnya di bawah kamu? Kasih tahu dong. Biar ada inspirasinya ya. Total sih kalau Mangkokku sudah hampir 800. Mangkokku sudah hampir 800. Keren. Itu tuh menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin itu juga salah satu kebahagiaannya ya menjadi pelaku UMKM kuliner. Nah, terkait dengan tema kita yang akan seru banget hari ini, karena semua pingin tahu kelola margin pakai trik, bisnis kuliner makin menarik. Lucu kan, temanya tuh selalu ada kayak pantun-pantunnya gitu ya. Pingin tahu sebenarnya kenapa bisnis kuliner selain untuk menjadi berkat untuk banyak orang, mungkin ada alasan tersendiri. Silakan Mbak Bea. Kalau kita awalnya itu pengen share sih masakan rumahan kita tuh kayak gimana sih gitu. I see. Jadi berawal dari niatan pingin share masakan rumah, mau pamer nggak cukup di sosial media ya, bikin usaha gitu ya. Kita kan suka kumpul sih sebenarnya gitu kan. Jadi ide awalnya itu tempat kumpul kita gitu kan, makanannya kita gitu. Hadirlah sudut satu, meskipun sudutnya udah ada 2 nih sekarang nih ya. Nah kalau dari Randy gimana? Apa nih? Kenapa usaha kuliner di antara sekian banyak? Apalagi kan kamu lulusannya dari luar negeri loh, bisa bawa banyak gitu. Kenapa kuliner? Enggak, sebenarnya dulu karena kuliah di luar ya, dan kebetulan emang sebagai anak luar itu harus bisa seenggaknya masak air dan masak nasi dan masak masak instan lah gitu. Jadi dari situ belajar, makanan itu kita bisa loh masak sendiri, barbecue gitu. Jadi harus bisa sendiri. Itu sama lama jatuh cinta sama dunia masak. Gitu. Jadi dan sebagai anak kos mau nggak mau, dulu kebetulan dapat pekerjaannya, jujur ya ini pertama kali, nggak pernah gue buka di podcast mana. Jadi dulu awalnya sebelum suka F&B tuh kerja di pabrik tempe. Jadi gue bisa bikin tempe. Jadi dari kacang kedelai jadilah tempe organik satu-satunya pabrik di Sydney. Dulu. Keren. Gitu. Jadi dari situ mulai
Terus sebelah ada kafe, ya udah deh sekalian abis dari bikin tempe kerja di situ, bersihin toilet, bersihin dishwashing dan lain-lain. Akhirnya lama-lama jatuh cinta sama dunia F&B gitu. Terus kebetulan di situ tinggal sama mamanya Chef Arnold ya. Nah itu dia, pingin tanya tuh soal Sydney, apakah ada hubungan dengan Chef Arnold karena juga memang partneran? Ada memang ya? Yes. Jadi dari situ mulai kok bikin nasi goreng enak banget ya. Oh, seorang chef nih. Penasaran ini siapa ibu ini. Terus akhirnya lama-lama ternyata keluarga chef. Ya dari keluarganya baru belajar F&B kayak gini lah. Dari fine dining, dari ya makanan hawker, terus kaki lima, street food dan lain-lain ya dari situ. Jadi lama-lama wah kayaknya hati gue di situ gitu loh. Di situ ya. Jadi situ mulai I think I found my passion and my purpose. Gitu dari semua bisnis ya akhirnya F&B jatuh cinta. Berarti bertanyakan dulu kepada semesta gini, apakah akan mendukung atau tidak ya? Apakah mestakung gitu ketika bikin usaha? Tapi kan bisa dibilang itulah the beauty of culinary industry gitu, of creating food, menyajikan makanan yang kita suka, kita bisa, dan apresiasinya dari yang makan itu juga fulfilling sekali sepertinya ya sebagai seorang pelaku UMKM kuliner. Tapi kan pasti sebelum terjadi semesta mendukung ini ada prosesnya nih, ada aspek-aspek yang dari sisi bisnis tentu harus dipertimbangkan. Jadi ketika mau mempertimbangkan nih, oke kita buka deh satu tempat, ada nih tempat udah enak banget, kira-kira aspek-aspek apa saja nih sebelum mencemplungkan diri dan buka usahanya nih, seperti di Sudut Satu? Sudut Satu yang pasti pas awal itu kenapa sih namanya Sudut Satu? Kita nih benar-benar posisinya tuh di sudut nomor 1. Oh alah, oke. Gitu. Sebelum buka ya kita konsepnya pengen di situ kan memang di Tanjung Duren banyak anak mahasiswa. Pengen yang nyaman untuk mereka kerjain tugas gitu kan, atau kayak orang kantor itu kan kadang butuh space ya gitu kan. Jadi ya memang seperti itu gitu, cari yang mereka bisa nyaman di kantong juga gitu kan. Intinya konsepnya kita itu seperti itu gitu. Oke, yang nyaman dan memang lokasi berarti kedepannya harus yang di sudut nomor 1 tuh ya. Udah hitam di atas putihnya, enggak juga ya? Enggak juga. Nah, kalau kamu Randy, aspek apa saja nih yang membuat kamu sebelum menjalankan mangkokku itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang penting? Oke. Dulu sebenarnya kalau konsep mangkokku awalnya ini dimulai dari kecelakaan sih sebenarnya. Oke, kecelakaan ya. Jadi dulu awalnya kan kayak 4 tahun lalu deh kamu sama Arnold, kebetulan dia lagi syuting MasterChef gitu. Nold, nyokap lu lagi datang nih, suruh bikin apa nih sama lu gitu, bikin sambal botolan gitu. Oke, terus kita ngitung-ngitung, wah ini MOQ-nya berapa, belum prosesnya panjang. Not, kapan kita kayaknya Not? Kayak begini. Iya pasti. Waduh, deh bikin apa Ren kalau gitu? Ya udah deh kita bikin yang simple aja, yang everyday food, orang bisa makan, nggak ribet dan nyaman lah ya intinya gitu ya. Bikin apa? Rice bowl. Tapi kita mau bikin rice bowl yang Nusantara, yang Indonesian banget. Jadi kita nggak mau yang hype-hypean virality cuma sesaat doang gitu. Terus ya udah sambel. Ayam goreng, telur, sapi, that's it gitu. Iya. Nah, terus yaudah lagi R&D sambel ngulek sambel. Yaudah akhirnya nganterin Arnold pulang tuh. Mas Gibran kontak, ngajak ketemu gitu. Oh yaudah lagi bawa kantong sambel kita yang lagi habis kita ulek tuh. Dua cowok ngulek sambel, aromanya sambel pedes banget itu pasti sambel kan. Bawang lagi. Bawang pula, keren. Sambel bawang. Terus yaudah kantor Mas Gibran. Ditanya mau bikin apa gitu, mau bikin rice bowl Mas, iseng-iseng aja nanya gitu, anak presiden masa mau bisnis kayak ginian gitu. Mau ikut Mas? Yuk boleh. Nah kita kaget sendiri. Gimana nih gitu ya langsung? Iya bikin RAB-nya, oh iya siap Mas itu. Ya udah bawa kasih sambelnya nyobain, oh ya suka-suka. Terus seminggu kemudian Mas Gibran tanya Arnold, coba tolong tanyain Kaisang mau ikut apa enggak gitu. Ya udah nanya, kirain mah nggak mau ikut gitu lah ya, iseng-iseng. Akhirnya mau juga dia gitu. Ternyata kita berempat lah cowok-cowok ini bikin rice bowl namanya mangkokku, gitulah ceritanya singkatnya. Tapi lucu sih karena aku inget banget waktu pertama kali ke gerai yang di Tanjung Duren itu emang ada wajah yang familiar nih. Tapi ada wajah kamu nggak ya di situ? Orang-orang menyebutnya itu adalah Mas Bobby.
Mas Bobby. Mas Bobby, tapi itu saya. Oh, kamu Mas Bobby? Enggak Wah, lah. tahu gitu kita foto bareng. Iya, Mas Bobby yang ada di situ ya, yang di mangkokku. Jadi ternyata kisahnya seperti itu, dari dua cowok ngulek, bikin sambel, dua anak presiden join. Menarik nih ya. Yang pasti sih kalau udah bilangin RAB, udah ada pertimbangan secara ekonomi, margin. Yep. Itu kan jadi poin yang paling Pasti. penting gitu Yes. ya. Mungkin dari Randy dulu boleh cerita nih. Sebenarnya kan banyak juga ESBpreneur yang justru baru mau mencemplungkan diri di industri kuliner. Margin tuh apa sih? Kenapa kita harus aware banget soal ini? Oke, margin sebenarnya definisi panjangnya itu adalah total sales kita dikurangi PB1 lah, COGS, terus utilities, rent, dan labor cost ya. Dan kalau sekarang ada namanya ya komisi dari online delivery lah, misalnya seperti itu. Nah, itu definisi panjangnya lah. Oke. Definisi singkatnya itu margin adalah cuan. Nah, itu baru kita paham. Itu adalah cuan gitu. Jadi ya itu sebenarnya yang harus kita hitung benar-benar. Tapi membedah antara komponen COGS, terus labor cost, terus utilities dan lain-lain, itu punya strategi yang harus kita fokus ke setiap itunya ya, komponennya gitu ya. Jadi kayak misalnya COGS, saya masih cukup karena saya punya ada salah satu startup saya juga ya, F&B aggregator ya. Kayak di situ saya ngelihat banyak F&B player itu sebenarnya ngitung COGS-nya itu salah-salah. Misalnya sebagai contoh gini, ini karena belajar dari pengalaman juga sendiri ya. Kita beli ayam, taruhlah ayam itu 1 kilo untuk misalkan 5 porsi. Apakah orang itu sudah menghitung penyusutan dari antara masak itu? Itu yang pertama. Terus misalkan case-nya di mangkokku misalkan ya, ayam itu, kita kan mesti trimming lemaknya, Iya benar. nyusut Benar. 10%, 20%. Apakah itu masuk COGS? Yang kedua, kalau dimasak, digoreng, ambles ya tuh ayam. Iya, makin ciut aja gitu. Apakah dihitung penyusutan lagi? Gitu. Terus servingnya dan lain-lain. Terus masuk ada tepung dan lain-lain. Apakah itu masuk dalam proses tahapan penghitungan COGS? Dan itu berapa orang menghitungnya secara salah? Oke, Gitu. kelirunya biasanya karena penyusutan itu tadi Penyusutan, yang utama ya. portioning, terus presentasi dan lain-lain. Itu sambil berjalannya waktu itu, kadang kita nggak nyadar. Iya. Awal-awal mangkokku juga seperti itu. Saking serunya ya, wah traffic gede. COGS kita tuh hampir tembus 45%. Oh oke, itu Dari gede. target kita 30% gitu. Waste kita sekitar double digit. Karena banyak yang nggak bisa perhitungkan gitu. Iya. Terus setelah kita melakukan perhitungan lagi dan lain-lain, ketemu nih formulanya untuk bisa sampai COGS kita bisa kita push serendah mungkin gitu. Oh oke. Jadi begitu. Itu dari satu komponen aja ya. Baru Belum satu kalau nih, misalnya kita COGS. ngitung labor cost dan lain-lain. Iya. Makanya saya dengan ESB ini terbantu banget. Untuk ngitung yang kayak gitu-gitunya Yes, tuh. ngitungin beginian ya. Nggak cuma ngitung doang, tapi one stop solution yang menurut saya sebenarnya itu membantu suatu F&B bisnis bisa mencapai economic of scales. Oke. Gitu. Sebagai contoh begini, POS depannya front office-nya ESB, back office-nya ESB, ERP-nya ESB. One stop solution, one click, semua data terkumpul semua. Reporting. Keren. Itu Seperti ternyata terbantu. Akan kita elaborate lagi nih kira-kira bagaimana ESB dapat membantu di mangkokku yang pengalaman dari Mas Randy. Tapi juga ya mungkin pengalaman nih karena kan sudut satu buka yang di Tanjung Duren 3 tahun yang lalu, di sini juga baru setahun. Ketika ngomongin soal margin, apakah ini sudah terpenuhi kayak cost yang lain-lain tuh selain COGS-nya mungkin bisa di-share juga nih ke ESBpreneur Mbak Bea. Kita pakai ESB baru setahun ini sih gitu kan, pas buka yang ini kemudian kita coba ke ESB gitu kan. Salah satunya selain tadi yang Mas Randy bilang secara keseluruhan bisa bantu gitu kan, terus di sisi lain banyak sih beberapa hal yang bisa dibantu sama ESB untuk efisiensi gitu. Oke, Randy nih kayaknya pas kita masuk ke masterclass soal margin nih sesuai dengan topik kita ya. Kira-kira berapa persen harus kita amankan nih supaya cuannya bocengli? Oke,
Sebenarnya kalau misalkan normalnya dalam bisnis F&B itu normal untuk gross marginnya sekitar 30 paling bawah ya, 30 sampai 50% yang sehat ya. Jadi udah dipotong COGS, dipotong rent, kalau misalnya kita masih rent ya, utilities, labor cost, dan itu masih di luar marketingnya. Itu marketing tuh kadang-kadang tricky Yes, ya. yang nggak tahu kita, wah udah deh kita mau pakai influencer siapa ya gitu. Nah itu yang kadang harus kita bisa kontrol juga ya. Dan kalau bisa kita udah disiplin dalam komponen-komponen itu, harusnya bisa 30 sampai 50% gross kita udah bisa tercapai sih. Jadi kalau misalkan udah bersih semua EBITDA, hopefully kita bisa paling bagus harusnya double digit ya, di atas 10 sampai 30% EBITDA positif tuh harus bisa ya untuk F&B business normalnya gitu. Nah kalau dari sudut satu sendiri Mbak Bea, so far nih secara margin tuh udah di angka yang idealnya kah, sehatnya kah, atau ya memang mungkin masih ada challenges yang bisa jadi pengalaman buat ESBpreneur lainnya? Kalau misalkan sudut satu, kita dari awal sih sama sih segituan juga gitu kan, dan kita kebantunya mungkin nggak ada rentnya ya. Kalau misalkan kebetulan kan tempat punya sendiri. Oke. Jadi itu yang kira-kira bikin marginnya juga jadi lebih sehat. Seperti itu ya. Nah yang namanya sehat-sehat kadang-kadang terkait nih cuaca kan lagi kayak gini, padahal baru banget kita mulai berasanya masuk endemi gitu ya. Situasi tidak terduga seperti itu tuh kadang-kadang yang bikin kita harus pivot, manuver yang bener-bener banting setir nih. Salah satu episode dari podcast Curhat UMKM Kuliner cerita nih, Lumiere bilang bahwa pivot mereka adalah akhirnya mengkaryakan Just Tip. Itu salah satu solusi cepat yang bisa dilakukan kira-kira di masa yang tidak terduga seperti sekarang. Cara kita menghadapi faktor-faktor eksternal seperti itu gitu ya, supaya marginnya tetap aman. Apakah ada aspek yang harus disiapin sebelumnya kayak biaya tak terduga, atau sebenarnya tuh yang sehatnya tuh seperti apa sih? Mungkin dari pengalaman Mbak Bea dulu. Pas pandemi kemarin mau nggak mau ya kita harus ada perampingan sih gitu kan. Jadi paling kita atur untuk jadwal kerjanya mereka gimana gitu kan. Kemudian sekarang ada ESB order kan kalau nggak salah ya. Itu juga bantu sih ya. Wah asik nih, berarti udah tahu banget nih soal ESB order. Kita tahan cerita-ceritanya. Randy boleh share nggak nih? Wah banyak nih. Jadi sebenarnya this is the beauty of F&B business. F&B tuh kayak art. Ya. Mau pandemi, mau nggak ada pandemi, mau happy, seneng, sakit, makan nggak? Ya, iya dong. Iya. Kebutuhan. Itu ya kebutuhan kan? Gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat orang makan di tempat kita, itu art itu menurut saya. Nah kalau bisa ditanya challenge dan lain-lain ya, pandemi kita jujur ya. Pas awal itu emang kaget lah, nggak ada yang bisa predik lah ya. Kita drop banget, pas itu drop banget. Tapi kita mikir orang itu mau sesakit-sakitnya, mau nggak WFO, school from home, ya saya anak 3 sekolah dari rumah semua, tetap harus makan. Iya benar gitu sih. Nah strategi kita salah satunya yang kalau bisa bicara pivot ya, kita bicara pivot itu sebenarnya ekspansi kita tahan. Tapi kita mikir ongkos untuk delivery aja dari tempat yang sebelumnya ke tempat yang sekarang itu mahal banget ya. Harga makanan kita paling murah 19.000. Ongkosnya bisa 2 kali lipat. Kalau misalkan dari kita ada di Tanjung Duren, bisa orang kerjaan bisa di Bekasi ya. Gitu. Ya akhirnya kita ngeliat, wah ini doesn't make sense gitu. Akhirnya salah satu strategi kita yang pas itu saya terapkan adalah ekspansi kita lebih ke perumahan. Oh, I see. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang strategi kita kedua adalah kita ngelihat emang kondisi ekonomi lagi kurang baik. Itu ya no secret lah ya itu ya. Jadi logikanya orang tetap makan tapi sebenarnya spendingnya turun ya. Makanya kita ngelihat data-data. Jadi di Mangkoko kita paling anti pakai feeling analysis. Paling anti. Harus bisa proven, harus bisa di-prove. Mau bikin strategi apa harus bisa di-prove datanya apa. Setengah oke lah pakai insting tapi harus ada proven datanya yang bisa kita show gitu. Daya beli menurun. Kita ngelihat daya basket size untuk online sekali beli itu dulu sekitar kalau nggak salah 30.000 sampai 40.000. Sekarang menurun belasan ribu. Jadi mau nggak mau menu kita yang mahal harus kita bisa punya satu menu substitute yang bisa mengakomodir
basket size tersebut belasan ribu gitu. Makanya kita pas saat itu kita bikin bundling, terus kita bikin menu baru yang lebih affordable. Pas saat itu udah 2 strategi ini yang menurut kita sangat efektif di market kondisi seperti ini. Gitu. I see. Itu salah satu ya beberapa strategi lah. Makanya pas kita lagi drop itu, apalagi ini orang nanya, Mangkokku ini udah kayak mini BUMN. Ada 2 anak presiden di sini. Gitu. Bapak bilang pas pandemi itu nggak boleh ada PHK. Ya. Iya. Pusing palaku. Karena udah merepresent, iya kan? Terus bulan depannya lagi Ibu Menteri Tenaga Kerja nggak boleh nunggak THR. Nah, makin pecah palaku gitu. Lumayan. Ya mikir-mikir seperti itu ya akhirnya kita strategi ini sangat efektif. Jadi Rp1 pun kita nggak ada potong sama sekali. Oke. 1 orang pun kita nggak ada yang PHK. THR pun kita bayar lunas semuanya. Lewat strategi ini. Karena kita ya tadi aku bilang ya F&B it's like art gitu. Tinggal bagaimana buat orang bisa makan di tempat kita aja seperti itu. Ya makanya tak lekang oleh waktu lah F&B ini lah ya. Kapanpun dimanapun kita ngelihat 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun ke depan ya orang tetap harus makan gitu. Iya, jadi sudah jelas gitu ya F&B sebagai sebuah art tentunya nggak surreal ya. Karena bisa ada data yang proven juga, tidak pakai insting. Akhirnya untuk ekspansi di perumahan, kemudian seperti alternatif menu gitu ya, supaya dengan mendapatkan angka yang sesuai kemampuan masyarakat pada saat itu, membawa Mangkokku tetap berekspansi, tetap melayani, bahkan juga masuk ke di luar Pulau Jawa, meskipun juga saat ini masih cloud kitchen ya. Memang mungkin gedenya apakah nggak neken di budget marketing atau gimana itu? Sebenarnya gini, F&B bisnis yang dimakan tuh apa sih? Ya makanan. Bener sih, masa makan isu. Karena biaya juga pasti kan F&B bisnis yang sebenarnya as simple as you like the product, you buy the product. As simple as that gitu. Word of mouth, mulut ke mulut tuh, I think that's the best marketing yang bisa kita dapatkan gitu. Rekomendasi orang. Sebenarnya gini, saya punya prinsip agak ekstrim ya. Lu mau seganteng owner apapun gitu ya, seganteng apapun, secantik apapun, seterkenal apapun, kalau makanan yang gak enak gak bakal dibeli. Benar. Ya benar. Udah. Setuju. Benar. Gitu. Jadi benar-benar kita one of the biggest investment di Mangkokku sebenarnya bukan marketing, bukan kantor yang mahal. Kantor kita tuh sederhana banget lah ya. Tapi the biggest investment kita di R&D, di equipment. Sekarang kita pengen bikin the foundation of F&B business itu as strong as possible. Gitu. Fondasi adalah kunci seperti layak nasi gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dari situ ya, itu aspek yang sangat harus dinaikkan R&D-nya itu tadi ya. Berarti aspek yang bisa dimainin supaya marginnya tetap aman, kira-kira pengalaman di Mangkokku sendiri seperti apa? Kalau kita bedah satu-satu, misalkan harga makanan ini setiap bulan aja fluktuatif ya. Ini mau masuk bulan nanti Christmas. Tahun baru, terus abis itu Lebaran, itu harganya nggak jelas banget lah. Gitu. Makanya kenapa kita invest di R&D, kita bisa predik nanti ini kira-kira harganya gimana nih. Ayam, sapi, telur sekarang harganya berapa, Ibu? Tinggi banget kan. Ibu tahu banget ini. Nah dari situ kita udah punya jauh-jauh hari kita bikin bank menu, menu-menu bank kita ya. Jadi seandainya harga telur naik, ganti switch cepet ada gitu. Jadi tetap COGS kita tetap sehat gitu. Karena kita untuk sekelas Mangkok ini 0,001% pun dikejar itu. Cuannya ya. Iyalah karena 0,01 800 karyawan di bawahnya tuh sangat menjadi faktor utama ya. Mungkin dari Mbak Bea sendiri bagian adjustment-nya nih, kira-kira margin biar tetap selamat. Harus banget maksudnya bukan harus banget, justru hal yang paling bisa dimainin tuh di bagian mana sih? Karena kan tadi COGS-nya tidak bisa dikompromikan, R&D-nya juga tidak bisa dikompromikan kalau pengalaman dari Mangkokku. Kalau dari pengalaman sudut satu bagaimana? Lebih ke R&D makanan dan minumannya lagi sih. Oke. Kalau misalkan lihat dari customernya mereka sukanya apa. Oke. Dan itu biasanya ke-track lewat aplikasi nggak sih Mbak, atau diliatin satu-satu manual gitu? Bisa. Sekarang karena kita pakai ISB, itu gampang sih trackingnya gitu. Ngeliat statistiknya itu lebih gampang. Yang mana yang bisa kita perlu upselling gitu kan, yang mana yang kita mesti tingkatkan lagi gitu kan, atau kita kurangin aja gitu kan, atau memang misalkan dalam sebulan ini nggak laku gitu kan,
ya udah ini kita take down deh menunya seperti itu. Oke, apalagi lebih gampang sih. Iya, lebih gampang terbantu dengan adanya ISB ya. Ya. Apalagi nih memasuki tahun katanya suram ya 2023, takut resesi, daya beli orang seperti apa ya, pandemi aja baru pulih gitu kan, ngadepin resesi lagi global meskipun dari pemerintah, dari yang Bapak kita sudah bilang bahwa ini tetap optimis gitu kan, Ibu Menteri juga masih lah meskipun gelap tapi masih ada cahaya gitu ya, masih ada daya beli Harapan. masyarakat ya. Harus optimis. Harus optimis, ya, optimis. Sebagai pelaku industri kuliner yang mungkin belum bisa invest sama R&D seperti yang sudah dilakukan Sudut Satu dan juga dilakukan oleh Mangkokku, yang perlu disiapkan tuh gear up-nya nih biar beradaptasi dengan apapun kondisi di kedepannya. Kira-kira apa sih yang bisa mereka lakukan? Mungkin Mas Randy dulu yang mau share. Apa ya? Saya balik ke basic dulu deh ya. Sebenarnya apa sih tujuan kalian bikin F&B bisnis atau bisnis? Ya pada saat ini kita bahas F&B ya. Apa sih? Konsep awalnya ya. Iya, apakah ini karena gabut, nggak ada kerjaan nih, ada Iseng. garasi nganggur di rumah, yuk kita bikin yuk. Atau kayak misalkan kita dulu pernah tahu fenomena apa kepal apa tuh es kepal. Iya. Dinosaurus. Sepanjang jalan kita Iya. ngelihat ya ada es gituan. Terus mana sekarang? Ada nggak? Iya, nggak ada. Gitu. Jadi saya selalu apa ya, selalu fokus back to basic, purpose tujuan kita bikin tuh apa sih? Apakah cuma iseng? Apakah ya oke lah iseng ya, awalnya Mangkok juga iseng sebenarnya sih. Tapi benar-benar kita ngelihat visionnya apa sih ke depannya? Kita mau dilihat sebagai brand yang seperti apa gitu loh. Apakah brand yang cuma fokus pada hype-hypean atau brand benar-benar yang punya vision dan mission yang jelas ke depannya gitu. Karena itu yang yang membuat kita bisa sustain dalam jangka panjang. Karena saya nggak pernah lihat bisnis yang cuma modalnya viral atau hype doang tuh bisa sustain lama. Masih belum pernah lihat gitu ya. Gitu. Tapi harus benar-benar dilihat problemnya apa, purpose-nya apa, step-stepnya ke depannya gimana, rencananya apa, strategic planningnya seperti gimana. I think that's the core business, the core mindset yang harus kita punya sebagai F&B entrepreneur ya. Kalau itu udah kuat ya ke depannya challenge ya pasti ada lah ya namanya bisnis. Itu pasti kita bisa cari jalan keluarnya lah, solusinya pasti ada. Balik lagi ke akar itu tadi ya, purpose-nya itu tadi seperti apa. Konsepnya apa sih? Benar, gitu kan. Sudut Satu soalnya memang kalau diperhatikan dari menunya pilihan yang pasti-pasti aja gitu ya. Ya, kita juga umum sih gitu kan. Semua orang kan pasti suka nasi goreng gitu Iya, kan. benar. Memang targetnya itu kadang sekarang kan makin riuh nih gitu kan, makin sibuk kerja gitu kan. Mau nggak mau kan suka nggak suka kita mesti makan di luar. Tapi kan di luar terus kan boncos juga ya. Iya, Yes. lumayan. Jadi ya memang kita tuh pengen kita punya F&B ini bisa lama gitu kan, nggak cuman oh ya hari ini aku beken gitu kan, besok udah nggak tahu deh ada yang lain lagi gitu kan. Orang kan seperti itu gitu kan. Kita maunya ya udah kayak rumah aja, kayak pulang ke rumah deh gitu. Oke. Iya. Makannya makanan rumah. Comforting lah ya. Comfort Iya. food, apalagi lokasinya juga yang di Tanjung Duren tuh daerah perumahan juga seperti di sini. Dekat perumahan. Dekat Kalau perumahan. di Tanjung Duren itu ada perumahan, ada kos-kosan juga banyak gitu kan. Jadi memang skupnya seperti itu. Oke, Gitu. nyaman seperti di rumah. Ujung-ujungnya tuh adalah bagaimana apa yang kita tawarkan tuh kena gitu ya. Ya. Dan bukan melulu top of mind, tapi sesuatu yang bikin kita nyaman. Jadi kita pengen balik Ya. lagi menghadap danau, luar biasa sekali. Iya, Sudut Satu ini juara banget. Nah, kalau ngebahas soal margin pasti banyak urusan hitung-hitungan. Kadang-kadang kan ngejelimet bagian yang kayak gitu-gitunya ya. Senang nih bikin menunya, ketemu customernya, dapat feedbacknya gitu ya. Tapi dan juga mempromosikannya, tapi pas bagian hitung-hitungannya, mengukur supaya strategi kita selama ini udah bener atau enggak ya, itu kan pasti ada triknya tersendiri. Makanya tuh hadirnya ISB tadi kan kamu bilang sangat ngebantu. Banget. Ngebantu apa sih selama setahun ke belakang? Karena yang di sebelah tuh dari mulai hadir Mangkokku, hadir pula layanan ISB. Sharingnya akan beda nih. So far seperti apa pengalamannya? Banyak banget ngebantu sih. Dari sisi hitung-hitungan, pokoknya karena dia itu one stop shopping lah gitu. Wah, bener, one stop solution. Iya, solution banget ya. The all-in-one integrated restoran teknologi, benar-benar seperti itu ya. Oke. Gitu. Jadi sebagian tugas, karena saya kan tipenya orang lapangan gitu kan, buat back office-nya itu agak struggle gitu kan. Begitu ketemu ini tuh, oh iya,
nggak capek-capek Bersyukur lagi. banget. Oh gitu ya, Yes. ngebantu itu ya, sehingga bisa fokus yang di depan lagi, Bener. balik lagi, how to serve the best menu yang disukai oleh customer ya. Ya, bener. Kalau dari Mang Koku yang dari awal, ceritain sedikit bagaimana ceritanya sampai tahu nih ISB dan oke lah jalan bareng deh. Iya, jadi kita salah satu merchantnya ISB kali ya. Dulu yang ngedeal langsung, dulu nggak ada salesnya ISB, langsung Pak Gunawan yang langsung sama saya. Gitu. Langsung CEO-nya Customer ya. awal nih. Customer awal gitu. Jadi salah satu yang buat kita happy banget sama ISB is like a one stop solutions yang sebenarnya gue nggak mau diribetin dengan aneh-aneh lah ya, pembukuan harusnya dibuat simple gitu, jangan dibuat ribet. Hidup kita udah ribet dengan dunia startup yang harus kita scale up secepat-cepatnya gitu. Jadi kita butuh one stop solution dari POS depan kita, dari back office dan dari sistem ERP-nya tuh ya kalau bisa satu integrated semua gitu. Iya sih. Bahkan sekarang kan ada ISB order yang sebenarnya bisa saving a lot of money ya, dari labor cost dan lain-lain. Dari situ kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya gitu loh. Itu yang menurut saya itu pemanfaatan teknologi yang benar dan baik. Ya. Dan itu kalau bisa dalam case yang Mang Koku, kita kan dalam 1 bulan kita kalau lagi expansion mode ya, growth hyper growth mode, kita 6 sampai 7 outlet dalam 1 hari. Dalam 1 bulan ya, 1 bulan. Kita udah dari situ udah ISP bisa ngebantu kita dalam pembukuan, dalam pendataan, sales dan lain-lain, ordering dan lain-lain. Itu ya udah Ngecek ngapain tuh kita ribet gampang gitu. banget ngeceknya. Lewat smartphone aja udah Tinggal gitu ya. Begini aja deh sekarang. Oh oke. Kayak gitu. Ya kayak gitulah ISP pokoknya ngebantu kita. Dan ISB order pun juga sangat ngebantu kita sebagai customer juga sebenarnya ya. Jadi experience baik dari sisi merchant maupun juga customer lebih seamless gitu ya. Yes. Yang ujungnya bikin bisa invest lebih tuh sama biar dapat margin yang lebih juga ke hal-hal lain investnya daripada ya mikirin semuanya sekaligus. Kalau ada aplikasi yang ngebantu ya kenapa enggak gitu ya. Dan kalau boleh menyinggung sedikit nih, mungkin singkat aja soal mengelola keuangan UMKM itu tadi supaya siap dengan semuanya. Selain tadi invest dengan R&D, mungkin ada poin-poin tambahan yang bisa di-share dari pengalaman Mbak Bea? Paling kalau misalkan baru mulai banget pengalaman kita ya gitu kan, kita selalu bedain sih mana yang kepengen sama mana yang benar-benar butuh gitu. Dalam artian kadang kita pengen nih punya mesin kopi super canggih yang semua orang kayaknya suka gitu kan. Inisialnya M bukan? Tahu tuh ya kayaknya. Kemudian ya tapi kan balik lagi budgetingnya itu kayak gimana gitu kan, siap nggak spendingnya gitu kan, terus rapornya merah nggak nih nanti gitu. Kalau misalkan kita berdasarkan yang kita butuh aja kan, jadi dia nggak ya tetap fokus lah gitu kan. Intinya kan buat yang memang rintis gitu kan, mereka kan butuh setidak-tidaknya jangan sampai merah nih raportnya kalau bisa gitu kan. Kalau nggak bisa ya gimana caranya supaya seminimum mungkin. Gitu. Oke, menarik. Kadang-kadang sih orang ngegas sih soalnya kan. Benar. Baru mulai ngerintis ya, ayo Semua hajar yang gitu kan. bagus-bagus, mahal-mahal, nyewa tempat yang heboh-heboh segala macam, ataupun juga cloud kitchen heavy di marketing. Jadi tuh sesuatu yang sebenarnya harusnya tuh sejalan semuanya ya. Tetap harus lihat sih secara keseluruhannya gimana. Harus berstrategi juga gitu ya. Nah kalau dari pengalaman, apalagi tadi kan juga ada cerita sebagai rintisan juga maunya kan banyak expand di mana-mana, dan itu tuh kayak geliat-geliat yang anak muda banget kan. Kamu juga entrepreneur muda juga kan. Kira-kira berarti yang harus diperhatikan nih biar jitu lah strateginya tuh apa aja buat kamu? Banyak. Kelola keuangan. Banyak kelola keuangan ya. Jadi untuk case yang Mang Koku ini, 1 rupiah pun kita ikutin alurnya kemana nih. Dan 1 rupiah pun ini balik lagi nih, BEP-nya kapan? Nah, ya itu deh. Gitu. Karena kita sudah dikasih target sama bapak ibu investor kita untuk balik modal secepatnya. Gitu ya, sesimpel itulah ya. Gitu. Tapi jalan ini nggak sesimpel itu. Kita yang tadi saya bilang di awal, kita paling anti pakai feeling analysis. Expansion plan pun kita betul-betul punya frameworknya. Mau buka di mana,
tempatnya kayak gimana, investmentnya berapa, harus balik modal berapa lama. Gitu. Makanya sebisa mungkin alur uangan itu ya harus bisa benar-benar kita pakai seefektif mungkin dan efisien mungkin untuk bisa BEP secepatnya gitu. Gitu. Makanya itu yang terutama. Jadi banyak detail saya lah yang mungkin saya bisa share, tapi intinya sebenarnya perlu ada perhitungan antara uang itu keluar dan masuk tuh kapan gitu, dan juga pasti jangan pernah ngikutin ego kita gitu. Karena dulu kayak sebagai F&B bisnis kayak jujurnya ya saya dari konvensional bisnis yang pokoknya restoran itu harus ada tempat duduk, konsepnya wah indah banget, cantik ya, pokoknya intinya gitu. Tapi sekarang kalau misalkan saya ngikutin kemauan saya dan dalam pandemi ini, siapa yang mau datang ke restoran gue gitu. Akhirnya udah deh, akhirnya menurunkan ego, menurunkan idealisme sedikit, cloud kitchen deh yang entah di mana lokasinya, pokoknya pencet tuh makanan ada di meja kita gitu. Jadi itu, jadi harus bisa beradaptasi dan bisa belajar dalam situasi se ekstrim mungkin kita ngelihatnya gitu ya. Wah, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Jadi ternyata the art of F&B business di situ selayaknya kehidupan, jangan mengedepankan ego. Tahu yang namanya kebutuhan, tahu yang namanya keinginan, dan di breakdown tuh kira-kira langkah konkretnya seperti apa. Ada semacam blueprint ya ketika memutuskan kapan ya kira-kira kita bisa BP, dan teknologi juga hadir tentunya untuk membantu kita beradaptasi terhadap apapun situasi yang di depan. Mudah-mudahan teman-teman bisa tuh tercapai yang sehat. Kalau setelah EBITDA-nya 30% gitu ya marginnya, mudah-mudahan setelah menyimak obrolan ini bisa langsung tercapai. Amin. Sebelum kita berpisah, mungkin mau ngajak teman-teman ke sudut satu, Mbak Bea. Mampir ke sini bisa sambil healing lihat pemandangan. Ataupun yang mau ngajakin semuanya makan mangkokku, silakan. Ya. Makan pesan mangkokku. Oh gitu ya. Oke. Buka aplikasi. Lewat aplikasi. Gue malu kalau promosi barang gue sendiri. Tapi mudah-mudahan dengan kita makan mangkokku bisa ketemu Randy langsung, ketemu Chef Arnold langsung, ketemu anak presiden dua-duanya langsung gitu ya. Bisa. Bikin dong gitu hadiah door prize-nya gitu. Dapat makan bareng-bareng. Tapi teman-teman jangan sampai kelewatan episode terbaru kita, dan juga info-info menarik seputar bisnis UMKM, terutama UMKM kuliner dengan cara ya follow @isb.id. Udah follow belum? Kalau follow mangkokku juga harus ya. Harus dong. Apalagi jangan di-follow, dibeli. Nah, bener. Kita butuh dibeli. Sebentar lagi akan hadir lebih dekat nih di berbagai pulau di luar Jawa juga. Congrats buat teman-teman, dan terima kasih tentunya untuk ISB, the all-in-one integrated restaurant teknologi yang sudah mengumpulkan kita semua di episode terbaru podcast Curhat UMKM Kuliner. Saya Inga Lorina Eka pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe.